Racikan Berita 1. Bacain ya deklarasinya Prabowo. Hari Jumat sebelumnya Jokowi Dodo sebagai Presiden sering mengatakan jika ada rakyat Indonesia datang ke Solo bukan haul kita tapi duduk rumah Jokowi. Setuju nggak? Setuju nggak? Alhamdulillah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku perjuangan, kita dari Formaksi Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia yang mewakili 50 kampus seluruh Indonesia. Kami berdiri di sini untuk menyatakan sikap dari Formaksi. Pertama, tangkap dan adili Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 tahun nggak ya? 6 tahun atau 5 tahun yang lalu pada tanggal 4/11 bahwa rakyat Indonesia, masyarakat umat Islam yang sedang melakukan peringatan Ahok itu dilakukan penyemprotan gas air mata besar-besaran di area ini, yaitu oleh Jokowi. Dan sekarang tentu umat tidak merasa berdiam diri atau melupakan hal itu persoalan besar, usaha pembunuhan rasa makan oleh Pak Jokowi. Dan sekarang tema 4/11 kali ini adalah adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Mungkin Pak Marwan bisa menjelaskan mengapa kita semua tema apapun selalu menuntut Jokowi terhadap apa yang menjadi kebijakannya itu. Mungkin Pak Marwan bisa menjelaskan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya kira yang menjadi dasar utama kita melakukan aksi-aksi, apakah itu 411, 212 dan sebagainya, itu adalah dalam rangka kita menjalankan perintah Allah untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwa kalau kezoliman itu kita lihat di depan mata, maka kita akan perlu dituntut atau diperintahkan Allah untuk melakukan sesuatu. Kalau tidak bisa dengan kita bicara atau minimal kita dalam hati. Saya kira itu ada hadisnya dan kita sudah paham maksudnya. Nah, apa yang kita lakukan 411, 212 yang lalu sudah bertahun-tahun itu sangat relevan untuk kita juga lakukan pada kondisi yang sedang terjadi akhir-akhir ini, bahwa masalah penistaan agama oleh Ahok itu satu hal, bahwa agama kita dinistakan, maka kita wajib untuk membela supaya kejahatan itu bisa ditumbangkan. Nah, sekarang kondisinya justru bisa kita anggap lebih parah. Kenapa? Karena terlalu banyak kejahatan yang dilakukan, apakah itu kejahatan kemanusiaan, membunuh orang misalnya, kemudian korupsi, berarti mencuri uang rakyat, kemudian bekerja sama dengan musuh, lalu membiarkan ajaran-ajaran yang dilarang agama, padahal kita punya Pancasila misalnya, membiarkan komunis untuk bisa lebih leluasa di negara ini, dan juga hukum yang diatur di dalam konstitusi, sekian banyak undang-undang itu dikangkangi oleh
Joko Widodo. Lalu secara moral agama sudah menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan politik kekuasaan dan perbuatan rente, maka kejahatan atau kezoliman ini sudah jauh lebih parah dibanding sebelumnya yang kita lakukan pada awal 411. Karena itu yang harus dilihat, dipertimbangkan adalah momentumnya. Momentum 411 kita sudah melakukan ulang tahun misalnya, tapi justru kita tujukan untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu bagaimana kezoliman yang sudah dilakukan oleh Joko Widodo itu bisa benar-benar berakhir. Secara hukum diproses. Kalau dulu sebelum lengser tanggal 22 Oktober 2024, proses hukumnya harus melalui jalur pemakzulan yang diatur dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar, maka karena sudah lengser, saya kira delik-delik untuk dia bisa diproses secara hukum meskipun sudah lengser itu lebih dari cukup untuk hukum itu ditegakkan dan Joko Widodo itu ditangkap dan diadili. Dan 411 kejahatan yang telah dilakukan oleh Jokowi itu sampai sekarang ini kan sudah puluhan tahun, dan kualitasnya dan kuantitasnya juga semua sangat semakin besar, tinggi, dan rakyat tetap belum bisa melakukan penangkapan. Tadinya rakyat berharap pada presiden baru untuk bisa membantu melakukan penegakan keadilan itu. Menurut Pak Marwan, apa yang terbaik untuk bisa mencokok, mengadili dan menghukum si Jokowi itu supaya menjadi pelajaran terbaik bagi bangsa bahwa rakyat pernah mempunyai pemimpin seperti itu dan rakyat tidak rela dan rakyat harus menghukum ini supaya tidak terulang lagi? Ya, jadi politik sandra menyandra lah yang saya kira membuat harapan kita terhadap Prabowo itu terkendala. Ya, karena politik kotor, penghalalan segala cara yang disebut politik Machiavellis ya, yang dijalankan oleh Jokowi itu bukan saja dilakukan pada saat dia berkuasa, tapi menjelang lengser pun itu diterapkan kepada Prabowo. Akibatnya Prabowo terpaksa menerima perintah Joko Widodo untuk mengangkat menteri-menteri yang bermasalah, yang bagian dari rezim yang dipimpin oleh Joko Widodo. Katakanlah itu misalnya ada Luhut masih di sana, ada Erlangga di sana, ada Bahlil, ada Erick Thohir, ada Tito dan sebagainya. Termasuk Menteri Kesehatan, saya kira itu adalah menteri utusan oligarki yang bergerak di bidang kesehatan dan farmasi. Ini adalah orang-orang yang memang saya kira wajib untuk dihabisi oleh Prabowo. Tapi karena Prabowo sendiri tersandra, kelihatannya disandra oleh Prabowo, maka dia terpaksa menerima duduknya orang-orang itu yang konon lebih dari 50% menteri dan wakil menteri yang ada di kabinet merah putih sekarang ini adalah orang-orang Jokowi. Lebih dari 50%. Karena apa? Karena Prabowo-nya sendiri pun ikut tersandra. Nah, tapi bukan berarti kita rakyat itu menjadi pesimis. Justru dengan kondisi demikian, tuntutan kita harus lebih keras. Kita harus menuntut Prabowo melepaskan diri dari cengkraman Joko Widodo, dari cengkraman politik kotor, menghalalkan segala cara yang amoral yang selama ini dijalankan dan sudah diterapkan kepada Prabowo. Dia harus lepas dari cengkraman Jokowi dan rakyat saya kira akan berada di belakang Prabowo. Oke lah, kalau menurut Pak Marwan dan menurut banyak orang bahwa Prabowo nyata-nyata memang disandera dan melakukan termasuk pemilihan banyak dari menteri kabinet itu adalah berdasarkan permintaan Jokowi. Ya. Kira-kira keberanian
Prabowo untuk kemudian merubah, termasuk akan memberikan restu kepada rakyat untuk memakzulkan Pufafa, seperti apa kurang lebihnya? Saya kira saya juga tadi ditanya oleh teman kita yang lain. Saya sampaikan bahwa sepanjang bahwa Prabowo itu punya target tertentu yang ideal, yang sesuai konstitusi, hukum dan keadilan untuk dicapai. Ya, salah satunya misalnya mengakhiri politik sandra menyandra, menghukum para koruptor. Maka target itu harus dicapai dengan menyusun strategi dan rencana-rencana yang berkelanjutan. Salah satu yang bisa dimanfaatkan adalah dukungan rakyat. Karena itu rakyat harus menunjukkan bahwa rakyat ada di belakang Prabowo sepanjang Prabowo memang sudah bertekad akan mencapai tujuan yang tadi. Ya. Kemudian yang kedua, strateginya juga bisa dengan melepaskan atau menghilangkan Indonesia dari lingkaran setan politik sandra menyandra. Jadi saya kira Prabowo bisa misalnya memulai dengan Partai Gerindra. Kalau ada pejabat-pejabatnya yang memang terindikasi terduga koruptor, dibersihkan. Lalu misalnya Golkar, karena selalu banyak senior-senior Golkar itu yang bermasalah, punya kasus-kasus korupsi, maka Prabowo bisa bekerja sama, menyusun strategi dan mengajak petinggi-petinggi Golkar bagaimana ini orang-orang yang bermasalah ini dibersihkan. Kalau termasuk di PAN dan sebagainya, saya kira. Kalau alternatif penegakan ini terhadap masalah hukum, kira-kira apa bisa berjalan selama ini karena hukum dipolitiki oleh Jokowi untuk menegakkan hukum, termasuk penangkapan mereka itu, apa ada kemungkinan bisa terjadi? Saya kira memang itu tadi. Jadi mulailah dengan yang bersih, lalu susunlah tadi, mulai target yang ideal, lalu susun rencana dan strategi, dan termasuk tadi yang pertanyaan Om Lim itu, apa mungkin ya? Saya kira mungkin sepanjang dia benar-benar konsisten untuk mencapai target tadi. Karena itu lingkaran setan politik sandra menyandra ini yang sekarang sudah membelenggu Indonesia cukup lama, 10 tahun di bawah Joko Widodo, ini harus diakhiri. Bagaimana caranya? Ya kita harus bersatu dan harus dimulai oleh Prabowo sendiri. Kalau memang Gibran harus dimakzulkan, maka mulailah proses itu misalnya di DPR dengan misalnya Gerindra, PDIP. Siapa partai-partai yang selama ini disandra oleh Jokowi? Yang jelas itu Golkar, PDIP disandra, kemudian PKB, Nasdem, PAN, bersatulah mereka, bergabung dengan Prabowo, tinggalkan ini politik penghalal segala cara Jokowi ini, maka Indonesia bisa keluar dari lingkaran setan. Dan untuk itu, saya kira mereka juga perlu dukungan rakyat. Karena itulah saya terus menghimbau rakyat, terus menuntut partai datang ke DPR. Nih, fakta kejahatan Joko Widodo, tangkap dan adili. Ini fakta dan kejahatan Pufafa Gibran. Maka segeralah proses pemakzulannya di DPR, dari DPR ke MK, MK kembali ke DPR, DPR ke MPR. Proses 7A dan 7B. Saya kira itu bisa dilakukan sepanjang ada tekad dan niat baik. Tapi kalau hanya sekedar pragmatis, oportunis, maka saya kira masa depan Indonesia akan sangat-sangat suram. Kita akan dicengkram oleh oligarki, oleh Cina, oleh politisi-politisi busuk, sehingga salah satu misalnya yang jadi korban itu adalah rakyat dengan hidup yang lebih susah, pajak yang semakin tinggi, aset-aset negara dikangkangi oleh konglomerat dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira sudah terjawab semua. Tadinya saya akan menanyakan kengerian masyarakat ini melihat apa itu keadaan umur dan kesehatan Prabowo. Kan rakyat tidak rela sekali kalau sampai kemudian akan digantikan oleh
apa itu Wafa ini yang bukan saja bertidak kemampuan, tetapi tentu akan menjadi kepanjangan tangan lagi, akan diambil lagi oleh Jokowi yang entah berkomplotan dengan para pengusaha yang kemudian dijadikan kolaborasi antara pengusaha dan penguasa ini terus berjalan seperti itu, tidak akan selesai-selesai. Ya. Tadi makanya dijawab dengan Pak Marwan tadi itu penegasannya gimana, Pak? Ya, jadi saya kira kalau banyak aktivis rakyat punya persepsi pemikiran bahwa Prabowo itu nanti di tengah jalan akan dihabisi, termasuk kita ingat Bu Koni misalnya juga sudah bicara itu, maka itu memang sudah menjadi hampir menjadi pendapat umum setelah melihat sepak terjang dan kelakuan Jokowi selama ini. Penghalal segala cara untuk mencapai tujuan. Jadi yang namanya teman setia bagi Jokowi itu tidak ada. Yang ada adalah apa yang paling menjadi manfaat target Jokowi, bahwa kalau memang dia berkeinginan untuk berkuasa lebih dari 3 periode, meskipun harus lewat anaknya, maka itu akan terus tertanam dalam tekadnya untuk diwujudkan. Nah, bagaimana mewujudkan ini, misalnya menghabisi Prabowo di tengah jalan, itu saya kira sudah juga menjadi persepsi umum, pendapat umum, bahwa itulah yang potensial akan terjadi. Karena itu, kita berharap Prabowo itu bersatu bersama rakyat. Bersatu untuk mendukung bagaimana politik sandra menyandra Machiavellis dan penghalalan segala cara ini bisa segera berakhir, dan saya kira itu ada di tangan rakyat dan juga Prabowo. Baik, Pak Marwan, semoga Pak Marwan dan para sahabat yang lain dan pejuang-pejuang lain masih mempunyai stamina, diberikan kesehatan oleh Allah untuk bisa menyelamatkan kita bersama-sama rakyat, untuk menyelamatkan Indonesia, untuk supaya tidak terjajah, diambil negeri-negeri ini oleh orang-orang kafir kalau bagi orang Muslim, karena ini betul-betul satu yang sangat menghinakan. Agak lain kamu, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga, oke? Agak lain kau sekeluarga. Racikan Berita 1.